kayaknya. Lalu ada Pak Sofian, tanya tentang pasal peralihan. Masa berlaku PKWT merujuk pada tanggal PP 35 disahkan 2 Februari 2021 ya Bu. Namun perhitungan kompensasi merujuk pada undang-undang disahkan 2 November 2020. Mohon klarifikasinya nih Bu dari Bu Faridah. Oke, Pak Sofian ya, Pak Sofian. Jadi penghitungannya berdasarkan Undang-Undang 11 atau Undang-Undang CK-nya disahkan 2 November itu adalah penghitungan besarannya. Oke, jadi cara menghitung besarannya. Proporsionalnya dihitung dari 2 November karena diundang-undangkannya tanggal 2 November. Tetapi yang eligible atau yang berhak untuk dihitungkan kompensasinya adalah PKWT yang masih berlangsung sejak PP 35 diundangkan. Jadi bukan PKWT yang berlangsung sejak undang-undang diundangkan. Clear ya Pak Sofian ya? Jadi gini maksudnya. Misalnya saya tadi ya, saya misalnya punya PKWT. PKWT saya berakhir di 2 November. Oke? PKWT saya berakhir di 2 November. Apakah saya berhak, Bu, terhadap kompensasi? Tidak. Karena apa? Karena pengaturan pembayaran kompensasinya belum diatur. Hanya baru diundangkan di dalam Undang-Undang CK atau Undang-Undang 11 tahun 2020 yang diundangkan 2 November. Jadi hanya mengundangkan bahwa ada kewajiban pengusaha untuk membayarkan kompensasi pengakhiran. Ya. Tapi PKWT saya belum berhak terhadap uang kompensasi. Walaupun dia berakhirnya tanggal 3 November misalnya. Belum berhak. Kenapa? Belum ada pengaturannya. Nah, tapi kalau PKWT saya berakhir tanggal 2 Februari atau berakhir tanggal 3 Februari gitu ya, yang paling ekstrim 2 Februari lah gitu ya. PKWT saya berakhir tanggal 2 Februari. Maka saya berhak nggak terhadap kompensasi? Berhak. Karena apa? Karena sudah ada pengaturannya bagaimana cara membayarkan kompensasinya. Nah, jadi PKWT yang berhak terhadap kompensasi hanya PKWT yang masih berlangsung atau yang berakhir sejak tanggal 2 Februari. Jadi yang berakhir 2 Februari sampai nanti ya, sampai yang nanti berakhirnya kapan tergantung dalam PKWT masing-masing, itu yang berhak terhadap kompensasi. Nah, cuman cara menghitung kompensasinya itu yang besarannya dihitung sejak undang-undangnya diundangkan. Karena kan tadi prinsipnya gini, undang-undangnya diundangkan nih. Artinya undang-undang ini udah diworo-woro nih. Semua semua karyawan yang PKWT akan berhak terhadap kompensasi. Nah, artinya ketika dia diundangkan tanggal 2 November, maka seluruh PKWT yang masih ada itu berhak terhadap kompensasi. Tapi kan belum ada aturannya. Nah, sehingga ketika PP-nya sudah keluar, maka yang berhak adalah PKWT yang masih berlangsung atau masih terjadi atau sudah berakhir pada saat PP itu dikeluarkan tanggal 2 Februari. Tapi cara ngitungnya ya nggak bisa ngitungnya kalau misalnya tadi misalnya PKWT saya dari tanggal 1 Mei 2020. Saya nggak berhak dianggap sudah bekerja 1 tahun PKWT-nya. Sehingga bisa dibayarkan 1 bulan upah. Tadi jumlah bulan per 12 kali 1 bulan upah. PKWT saya belum berhak karena di bulan Mei itu belum ada Undang-Undang CK. Undang-Undang CK-nya baru ada di November tanggal 2. Maka PKWT saya itu baru eligible terhadap perhitungan kompensasinya dari 2 November. Gitu. Makanya tadi kan ada pertanyaan, Bu, berlaku surut nggak? Harusnya kan saya dihitung dong dari awal kontrak 1 Mei 2020. Kan belum ada undang-undang CK-nya. Berarti sejak 1 Mei sampai dengan 1 November 2020 kita mengacu kepada Undang-Undang 13. Plek-plek semua dengan pasal-pasal Undang-Undang 13. Tapi begitu tanggal 2 November ada Undang-Undang 11 Undang-Undang 11, maka ketentuannya adalah mengacu kepada Undang-Undang 11 2020. Gitu Pak Sofian. Clear ya Pak? Iya. Iya Bu, mau mengkonfirmasi aja. Jadi kalau semua PKWT yang masih kalau tadi Ibu mencontohkan kalau Ibu 1 Mei sampai berakhir 30 April 2021, ini masih berlaku. Ya. Tata kelola berikutnya nggak lagi memperhatikan itu kontrak pertama, kedua, ketiga, atau keempat, nggak
nggak lagi menjadi concern, nggak usah lagi ada gap. Kalau mau diperpanjang aja. Ya. Itu satu. Karena ada kompensasi, maka pada tanggal 30 April, kalau tadi Ibu mencontohkan itu kontraknya Ibu, maka Ibu berhak atas kompensasi di tanggal 30 April April. tersebut. Benar, Pak. Kompensasinya dihitung bukan Dari dari 2 Februari, bukan ya? Bukan. Tapi dari 2 November. Ya. Oke. Saya agak standarnya agak ngelihatnya gini. Oke, disahkan kompensasi gitu ya di tanggal 2 November, ngitungnya berapa baru keluar tanggal 2 Februari gitu kan. Jadi Oke. jelas Pak, tadi di pasal 61 itu proratanya dihitung dari sejak undang-undangnya diundangkan. Oke. Tapi yang eligible terhadap kompensasinya hanya PKWT yang masih berlangsung di pasal 63. Gitu, Pak. Itu tanggal 2 Februari ya? Ya, 2 Februari. Itu maksud saya. Kasihan Ya, juga Pak. yang berakhir Desember gitu kan. Nggak dibayar, jadi Bapak nggak usah bayar kalau dia berakhir Desember. Bahkan kalau dia berakhir 1 Februari pun nggak perlu Bapak bayar gitu. Itu poin saya. Padahal di November udah dibilang ya. PKWT hanya masalah ngitungnya saja gitu. Hanya masalah ngitungnya saja baru disahkan 2 Februari gitu. Tapi sebenarnya hak itu timbul tanggal 2 November maksud saya gitu, Bu. Benar, Pak. Hak itu timbul sejak tanggal 2 November, tapi kita lihat pasal 63 di aturan peralihannya. Kompensasi ini diberikan kepada PKWT yang masih berlangsung sejak PP ini diundangkan. Nah, artinya masih berlangsung ya, Pak, ya kan? Tadi yang masih berlangsung ya. Kalau tadi 1 Februari kan belum PKWT sudah nggak berlangsung. Belum. Walaupun sudah ada undang-undangnya kan? Iya, Bu. Pak. Saya coba ngelihatnya ada dua hal yang kontradiktif. Oke. Siap, Bu. Makasih Bu Farida. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Bu Farida.